Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran geografi untuk kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai ancaman ledakan penduduk. Namun untuk materi tidak saya berikan dalam bentuk slideshow seperti minggu kemarin, namun akan saya berikan dalam bentuk video yang dibuat oleh BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran. Ini adalah judulnya, Ledakan Penduduk. Nah, sebelum videonya saya putarkan, silakan Ananda semua siapkan buku dan alat tulis yang mana nanti digunakan untuk membuat resume dari video yang akan ditampilkan setelah ini. Sudah siap? Baik, kita putarkan video berikut. Tahun yang lalu, bumi kita hanya diisi dengan 250 juta manusia. Dunia masih sepi. Jumlah manusia masih kalah banyak dibandingkan jumlah harimau atau gajah yang ada di hutan-hutan. Tapi, lambat laun, jumlah manusia semakin bertambah. Manusia terus beranak pinak, melahirkan generasi-generasi baru penghuni bumi. Manusia mulai membabat hutan untuk dijadikan rumah dan perkampungan. Harimau, gajah, dan hewan-hewan liar lainnya pun mulai tergeser oleh semakin banyaknya manusia. Awalnya, pertumbuhan jumlah penduduk dunia sangat lambat. Pada abad ke-1 Masehi, saat lahirnya Nabi Isa, jumlah penduduk dunia hanya 250 juta jiwa. Jumlah ini berkembang secara lambat dan baru mencapai angka 1 miliar jiwa penduduk dunia pada tahun 1804 atau 18 abad kemudian. Namun, sejak abad 20, pertumbuhan penduduk dunia semakin cepat dan menjadi sangat cepat. 33 tahun kemudian penduduk dunia bertambah menjadi 3 miliar jiwa. Dan hanya memerlukan waktu 12 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1975, penduduk dunia bertambah lagi menjadi 4 miliar jiwa. Dan akhirnya tahun 2011, jumlah penduduk dunia pun meledak menjadi 7 miliar jiwa. 273 juta jiwa di antaranya tinggal di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk juga terjadi di Indonesia. Pada abad 16, saat Pati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, jumlah penduduk di wilayah Indonesia hanya 10,8 juta jiwa. Satu abad kemudian, bertambah hanya 3,4 juta jiwa, menjadi 14,2 juta jiwa. Pada tahun 1900, jumlah penduduk Indonesia meningkat 2 kali lipat menjadi 40,2 juta jiwa. Dan pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia meningkat dengan cepat menjadi 205,8 juta jiwa. Dan hanya selisih 10 tahun kemudian,
penduduk Indonesia pun bertambah dengan cepat menjadi 237,6 juta jiwa. Ledakan jumlah penduduk sebenarnya telah terjadi tandanya pada tahun 2000. Pada saat itu, gerakan KB yang telah dikampanyekan pemerintah sejak tahun 1907 mulai terlihat dampaknya. Kampanye keluarga berencana telah berhasil menekan angka kematian ibu dan anak, sehingga banyak lahir anak-anak yang kemudian disebut era baby booming. Penemuan di bidang kesehatan juga ikut memberi andil. Teknologi kesehatan yang semakin canggih membuat jumlah kematian semakin kecil dan usia hidup manusia juga semakin lama. Alhasil, boom, jumlah penduduk pun meledak, meningkat berlipat-lipat dalam waktu yang juga semakin singkat. Lalu, apa yang akan terjadi jika ledakan jumlah penduduk ini dibiarkan begitu saja? Nah, kalau dibiarkan, apa yang akan terjadi kemudian? 1. Sumber daya alam yang terbatas akan membuat perebutan sumber daya alam akan semakin tinggi. Bagaimanapun canggihnya teknologi yang diciptakan, manusia tetap memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam. Kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, semua masih tergantung pada kemampuan alam untuk memproduksi. 2. Jumlah lahan yang terbatas akan membuat manusia saling berebut lahan. Padahal, isi bumi bukan hanya manusia, juga ada binatang dan tumbuh-tumbuhan yang juga mempunyai peran penting untuk menunjang hidup manusia. Bayangkan, jika sawah dan hutan harus dijadikan tempat tinggal manusia, maka dari mana manusia bisa mendapatkan makanan dan sumber oksigen yang sehat? 3. Perubahan iklim dan ekologi juga akan terjadi. Bumi akan semakin panas, permukaan laut meninggi, lapisan ozon menebal. Semua masalah itu berawal dari sampah-sampah lingkungan yang dihasilkan oleh umat manusia. 4. Akan terjadi masalah sosial yang pelik karena akan terjadi persaingan sengit antar manusia untuk bisa hidup layak, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, serta sumber makanan dan tempat tinggal. Yang jelas, ledakan penduduk akan membuat bumi akan semakin sesak oleh manusia. Kepadatan penduduk semakin tinggi, dan manusia pun harus tinggal berhimpit-himpitan. Kata Profesor Jared Diamond dalam bukunya Collapse, ledakan penduduk yang tidak terkendali bisa menyebabkan kepunahan umat manusia karena akan terjadi ecological suicide atau bunuh diri umat manusia karena terjadinya kerusakan lingkungan. Peneliti lain, Nina Fedorov, bahkan mengatakan bahwa jumlah penduduk dunia saat ini sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga akan semakin banyak manusia yang kelaparan dan kesulitan air. Nah, jika melihat fakta-fakta ini, apakah Anda masih bisa santai? Bumi sedang dalam ancaman. Ancaman itu berasal dari kita sendiri, makhluk yang disebut manusia, yang tidak mampu mengendalikan pertumbuhannya. Apakah Anda masih berpikir ingin punya 3 atau 4 anak lagi? Atau Anda ingin Indonesia yang begitu keras membatasi jumlah penduduknya? Setiap manusia, kita harus sadar akan ancaman ledakan penduduk. Setiap orang kini harus arif untuk membuat perencanaan keluarga yang baik dan menciptakan keluarga yang kecil, berkualitas dan efektif. Mari kita selamatkan bumi dari ancaman ledakan jumlah penduduk dunia agar kita dan anak cucu kita bisa hidup nyaman di bumi anugerah ilahi ini.
Oke, itu tadi adalah video yang telah diputar buatan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Untuk update data, saya bacakan tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 268.583.016 jiwa. Data ini berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 yang diupdate datanya per 30 Juni 2020. Nah, untuk jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan di Indonesia ternyata jumlah laki-lakinya lebih banyak, yaitu 135.135.000.000, mohon maaf, 135.821.768 jiwa. Sedangkan untuk perempuan 134.858.411 jiwa. Dari 34 provinsi, hanya ada 4 provinsi yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Ananda semua, setelah kalian memperhatikan video tadi, silakan Ananda semua membuat resume yang mana isinya adalah tentang kesimpulan-kesimpulan dari, ataupun ringkasan dari video tersebut, penjelasan video tersebut. Nah, untuk, menambah wawasan dan untuk menggali literasi lebih lanjut, silakan Ananda menjawab pertanyaan saya berikut. Cuma satu saja pertanyaannya, namun saya berharap jawaban kalian tidak asal menjawab, tapi menggali dari literasi yang ada. Boleh dari manapun, boleh dari buku ataupun dari internet. Pertanyaannya simpel. Sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang calon penerus bangsa yang beragama, bersosial, dan berbudaya, setelah menanggapi video tersebut, apakah yang akan kalian lakukan sebagai satu bukti turut me melaksanakan program untuk penghambatan ledakan penduduk? Itu aja pertanyaan dari saya. Silakan Ananda jawab. Seperti biasa, boleh menggunakan Microsoft Word ataupun boleh ditulis di kertas, nanti difoto, lalu kirimkan jawaban Anda semua melalui Google Classroom mata pelajaran kita. Hari ini cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Semoga COVID-19 cepat tertangani dan kita bisa bertemu tatap muka langsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.